Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akhirnya udah bisa record video lagi, teman-teman. Jadi terakhir saya upload itu sekitar 9 hari yang lalu, yaitu update Bitcoin, Chainlink ya. Kemudian sebelumnya ada XRP dan juga BNB juga. Nah, nanti coba kalian request di kolom komentar. Misalkan kalian pengen nih saya bahas untuk koin-koin receh yang ada di Indodax, nanti akan coba saya bahas lagi secara teknikal juga, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi di bulan November ya. Sekarang ini udah tanggal 20 November. Saya akan update untuk Bitcoin dulu, baru AAV teman-teman untuk video kali ini. So ya, here we go. Untuk si Bitcoin sendiri secara daily, kemarin ini sempat saya ada sharingkan ya di video-video terakhir saya. Ini ketika dia naik ini secara bertahap banget ya, terbatas banget, korektif banget, dan ya masih ada kecenderungan untuk dia at least naik sebelum lanjut turun. Cuman yang menarik adalah ketika memang dia udah di bawah, ngangkat dulu naik ya, untuk mungkin karena stop loss dan lain sebagainya, ngangkat sampai 30 bahkan sampai 38.000 ya, 37.900, 38.000. Ini akhirnya dia sideways aja. Ya, ini coba akan saya push dulu. Akhirnya dia cuma sideways aja di range area ini, teman-teman. Sebentar nih, kita coba pakai trendline di sini. Ya, ini bagian atasnya. Kemudian ini untuk bagian bawahnya tuh. Ya, akhirnya di sini kita bisa lihat setelah dia mampu break dari channelnya ini, akhirnya dia sideways aja. Nah, memang di sini adanya chance untuk si Bitcoin. Bagaimana, bro, untuk at least kita lihat pemanfaatan untuk si Bitcoin untuk posisi saat ini. Nah, ini yang pertama kita bisa perhatikan adalah, sebentar coba saya lihat dulu pakai bentar mana ya guys ya. Oh, ini nih ya. Ini kita pakai pet dulu aja. Kalau secara daily-nya kita bisa lihat nih, closing terakhir itu pada 37.400-an tadi pagi ya. Kemudian pada 15 November dia sampai 37.900-an. Kemudian juga rejection strong terjadi di situ. Sebelumnya juga pada 9 November rejection strong terjadi pada level area itu. Jadi bisa aja dia visit sekali lagi, mungkin untuk grab liquidity sedikit lewati, berarti mungkin di sekitaran 38.400, 38.500 dolar gitu ya. Bikin tail candle aja. Kemudian another drop atau another rejection terjadi keras, bahkan sampai ngejar 35.400 dolar lagi, ini masih possible terjadi ya. Maka ini untuk area yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Nah, ketika memang untuk lapisan bawah, untuk area support bawah ini 35.400 dolar ini, ketika udah terbreakdown secara daily nya, kita bisa lihat ya, ini semenjak 9 November sampai per hari ini belum closing candle di bawah area itu. Kita bisa lihat nih pada 14 dan 15 November cuman bikin tail candle. Nanti kalau misalkan kalian lihat closing secara daily-nya, ini closing di bawah ini ya, kemudian secara lower time frame-nya dia adanya retracement. Nah, ini bisa ngelihat untuk si Bitcoin, bahkan terdalam ini bisa ngejar 31 sampai 32 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Nah, ini adalah bad scenario yang perlu diwaspadai dan diperhatikan untuk si Bitcoin posisi saat ini. Oke. Nah, untuk good scenario-nya bagaimana, bro? Good scenario-nya adalah ketika memang dia dari area sini dia closing candle mampu di atas 38.500, next area target itu di 39.000 sampai 40.000 dolar. Ya, ini menjadi area kunci selanjutnya untuk si Bitcoin. Apakah di sini kena reject keras atau rejection-nya pun cuma sekedar retest aja ke area 38.000 dolar sebelum dia lanjut naik lagi. Ya, jadi ini menjadi beberapa area krusial yang perlu sekali diperhatikan dan menjadi pertimbangan untuk teman-teman sekalian dalam melakukan transaksi. Ya, jadi balik lagi, nanti kita bisa pantau ke lower time frame-nya seperti apa. Ya, at least ini beberapa area kunci atau area key levelnya untuk si Bitcoin. Mungkin buat teman-teman yang mau pertimbangan mau beli lagi atau mau pertimbangkan short. Nah, ini menjadi beberapa pantauan lah, skenario pantauan untuk teman-teman sekalian untuk si Bitcoin secara daily. At least ini dulu yang bisa kita perhatikan. Walaupun memang makin lama kita bisa lihat juga momentumnya secara daily ya. Di sini beranjak naik, di sini korektif, dan ini akhirnya satu. Makin lama memang mulai adanya pelemahan momentum dari segi buyersnya. Tapi dari sellersnya pun juga belum menunjukkan tekanan seller yang signifikan. Ya, jadi kalau misalkan nanti another rejection, kemudian retracement dari area support menjadi resisten, ya itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan short ya. Kurang lebih seperti itu. Next kita akan bahas untuk si Bitcoin secara lower time frame seperti time frame 1 jamnya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir saya. Akhirnya dia grab liquidity di sini ya, mampu naik dan akhirnya satu aja. Nah, untuk posisi saat ini ya, mungkin kemarin nih kita bisa lihat ya, setelah di sini rejection strong. Ini coba akan saya tandain dulu dari level area ini. Oke. Rejection strong terjadi
dan dia korektif, naiknya itu cukup korektif teman-teman. Malah terbentuk seperti sebuah rising wedge di sini, mini rising wedge. Dan ya kita bisa di di hari Senin ini pembukaannya, malah dia mampu break. Kita bisa lihat di sini ya, di titik ini secara tampilan itu jam 6 akhirnya mampu break ya. Dan posisi saat ini nih masih ketahan nih di area sini. Nah, kenapa di area sini terakhir kali seller ini adanya reaksi dari sini? Kita bisa lihat di sini akhirnya drop signifikan ya. Jadi masih adanya chance aja untuk maybe ngegocek-gocek gitu ya. Di sini dinaikin dulu, akhirnya dibawa turun lagi ya. Ini bisa menjadi concern atau diwaspadai ketika memang orang-orang wah ini kayaknya Sabtu Minggu korektif nih, mungkin nanti Senin bisa merah gitu ya. Malah digocek, dia mampu break dan lagi retest nih. Dia resistance pertama, ini next resist keduanya. Jadi bisa sekali diperhatikan mungkin buat teman-teman. Di sini bisa aja kena rejection atau dia ngangkat sekali lagi grab liquidity baru rejection terjadi. Karena overall kita bisa perhatikan juga momentumnya di sini cuman satu aja nih ya untuk si Bitcoin-nya. Sebentar nih, coba saya tarik di bagian bawahnya di sini. Nah, di sini ya. Ini untuk bagian lapis bawahnya, ini untuk bagian lapis atasnya. Tuh, kayak saya extend juga tuh sebelumnya menjadi resisten juga. Ya, jadi bisa di prepare ketika memang dia visit kedua antara dua area resistance mendapatkan rejection, mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian. Atau ketika memang dari area sini ya, mungkin Bitcoinnya menunjukkan dia mampu break strong bullish candle, rejectionnya pun ataupun red candle-nya itu malah dia terbatas ya, koreksi di sini. Nah, baru mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia lanjut naik lagi ngejar 39.000 sampai 40.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mampu naik seperti ini tapi bikin tail candle panjang aja seperti ini, wah ini mungkin bisa prepare untuk short ketika memang dia adanya retracement di area sini. Ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk update si Bitcoin untuk area-areanya dari highest ke lower time frame. Next kita akan bahas untuk AAV. Nah, untuk AAV sendiri secara daily-nya overall dia good banget ya. Ini kita bisa lihat dari trendline resistance ya, ini semenjak bulan Mei 2022 akhirnya mampu di break, bener-bener di break pada pergerakan 22 Oktober 2023 ya, 1 tahunan lah teman-teman ya. Nah, kemarin itu dia memang ketahan di area resistance di sekitar 96 sampai 98 dolar ini. Dan ya kemarin itu juga sudah saya ada sampaikan untuk area-area target koreksinya si AAV ya. Jadi ini rejection pertama dia ya udah koreksi sampai 75 dolaran, 76 dolar, kemudian beranjak naik lagi. Ini sempat adanya rejection, naik lagi ya, grab liquidity kita bisa lihat bikin tail candle ke atas. Akhirnya dia koreksi lagi, bahkan visit ke box putih ini. Ini di sekitar 79,9 sampai 85,9 dolar. Dimana ini adanya golden ratio juga ya, saya tarik dari swing low ke swing high-nya dia. Ini coba akan saya extend. Di sini juga ada EMA 55 garis warna kuning. Dan ini menjadi area pantauan untuk si AAV. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi lagi AAV mungkin di spot dan lain sebagainya, ini menjadi dua area pantauan untuk area target koreksinya si AAV. Jadi balik lagi untuk area putih ya 79,5 sampai 85,5 dolar. Next lebih bawahnya lagi itu di sekitar 73,9 sampai 77,2 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan ketika memang area target koreksinya begini, dia kan perlahan korektif gini ya. Di sini mungkin akhirnya membentuk sebuah falling wedge atau channel, dia mampu break, retest. Nah, ini mungkin bisa lanjut naik lagi atau at least ngejar ke swing high terakhir di sekitar 106 sampai 108 dolar secara daily-nya. Ya, jadi ini beberapa area pantauan untuk mungkin kalian mau melakukan DCA kembali untuk AAV. Mengingat AAV itu kalau masih tidak salah di high-nya itu kita sembari lihat aja lah teman-teman ya. Ini kita lihat di AAV-nya Binance ya. Ini bahkan tuh ya di 668,63 dolar secara daily-nya. Ya, which is ini benar-benar kejar-kejaran lah ya sama ATH-nya si Binance. Jadi kita bisa lihat dari project juga nggak kalah gitu ya, bagus juga AAV. Kemudian dari ATH-nya pun ini balap-balapan lah dengan BNB, tapi untuk price sekarang ini jauh lebih murah ketimbang BNB. Kalau kita lihat BNB sekarang itu harganya berapa? Sebentar. Nah, harganya itu sekarang itu di 247,7. Meanwhile untuk AAV sendiri ini hanya di sekitar 90 dolar aja.
ya. Jadi sangat-sangat worth it lah menurut saya pribadi loh. Ini menurut saya, kalau misalkan saya pribadi juga mengakumulasikan beberapa porto saya, tidak all in ya, beberapa porto saya di AAV ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk AAV dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu bahkan untuk persiapan next bulan di next 2025. Tapi balik lagi, kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan jangan all in ya. Selalu bagi portofolio kalian dan cicil belinya gitu bertahap. Oke, itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.